Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi hari ini untuk pelajaran matematika tentang dimensi 3, lanjutan dari materi yang sebelumnya. Pada materi kemarin kita bicara tentang prolog dimensi 3, yaitu tentang bentuk akar. Kali ini kita akan lebih mengetahui lagi apa itu dimensi 3. Mungkin tampilan seperti ini, ya, ada kotak-kotak yang tertulis pada buku tulis, yang mana ini akan kita gambar, ya. Kita gambar diagram Cartesius, yaitu diagram X, Y, dan Z, ya. Baik. Dari kotak-kotak ini kemudian kita coba untuk menggambar sebuah garis horizontal, ya. Kemudian garis vertikal, dan garis horizontal ini kita namakan dengan garis X. Dan garis yang vertikal kita namakan dengan garis Y atau sumbu Y. Dan ini adalah yang berwarna merah adalah sumbu X. Itu yang disebut dengan 2 dimensi. Nah, untuk 3 dimensi sendiri berarti harus ada satu buah sumbu lagi, ya. Nah, tapi sebelumnya, nah, pada koordinat X ini, ya, pada buku kotak-kotak, ya, itu kan sudah ada kotak-kotaknya tuh. Nah, seandainya nanti kamu diperintahkan untuk menggambar sebuah diagram Cartesius, biasakan untuk membuat garis ini pas di garis yang ada di buku. Ya, ini kan garis yang ada di buku nih. Nah, ini juga jadi pas gitu. Jangan kamu buat di tengah-tengah sini, karena nanti hasilnya tidak akan tepat. Demikian juga untuk sumbu Y. Kamu buat pas di garis. Ya, jangan kamu buat di sini, ya. Kemudian dari persimpangan titik ini, pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y itu adalah titik 0. Ya, pada sumbu X ke kanan kemudian adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke kiri adalah minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Nah, sedangkan untuk sumbu Y, ya, demikian juga. Jadi dimulai dari titik persimpangan, ya, antara titik X dan titik Y. Ya, titik Y dengan titik 0 itu sama dengan titik X pada titik 0. Kemudian ke atasnya dia 1, 2, 3, dan seterusnya. Ke bawahnya dia minus 1, minus 2, minus 3, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian untuk 3 dimensi, ya kita akan bicara satu buah garis lagi, satu buah sumbu lagi, yang mana itu dinamakan dengan sumbu Y. Sehingga dia nanti akan membentuk sebuah ruang. Ya. Baik, kita lanjut, ya. Dimensi 3. Jadi dimensi 3 itu adalah istilah untuk menentukan sebuah titik atau benda, ya, atau bangun pada koordinat ruang. Koordinat ruang itu adalah X, Y, dan Z, ya. Itu adalah 3 dimensi. Nah, dalam hal ini posisi benda, ya, disebut dengan 3 dimensi berkedudukan pada sumbu X-nya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Misalkan katakanlah posisinya ada di sini. Dia adalah X-nya adalah 2, kemudian Y-nya adalah 2, maka kemudian, nah di sini Z-nya berapa nanti? Kita buat panjang antara 0 ke 1, 0 ke 1, 0 ke 1 yang ada di sumbu Z itu sama. Ya cuma karena ini gambarnya dalam 2 dimensi, jadi kelihatannya tidak akan sama panjang antara 01 yang ada di X dan yang ada di Y dengan di 01 dengan yang ada di Z. Ya, jadi kita harus praktikkan dengan pertemuan. Ya. Baik, ya. Jadi X, Y, Z ini disebut juga dengan 3 dimensi. Ya. Selanjutnya, nah, kali ini kita akan membicarakan jarak antara dua titik, ya, pada sebuah ruang atau 3 dimensi. Ya, bisa kita lihat, saksikan gambar ini. Misalkan ini adalah sebuah lembaran, ya, sehelai kertas lah katakan.
Nah, sehelai kertas ini posisinya adalah kita anggap ini adalah X dan ini adalah Y, ya. Sehingga ini sebenarnya bendanya ada pada posisi di dimensi 2. Tapi bisa juga diposisikan di dimensi 3. Tapi di sini kita bicara dulu dengan dimensi 2. Baik. Misalkan ada sebuah titik A, titiknya di sini. Kemudian ada titik B, titiknya di sini. Maka dari titik A ke titik B, titik A dengan koordinat X-nya sekian, Y-nya sekian, kemudian titik B dengan koordinat X-nya sekian, titik sumbu Y-nya sekian. Nah, itu kalau kita hubungkan dengan Cartesius diagram X dan Y. Nah, di sini kita akan membicarakan jarak antara dua titik pada sebuah posisi, ya, titik A dan titik B. Itu ada jaraknya, ya. Oke. Kita tarik sebuah garis, maka panjang garis ini ada nilainya, ya. Atau mungkin kamu masih ingat pelajaran matematika yang disebut dengan vektor, ya. Nah, titik A dan titik B dihubungkan oleh sebuah garis sehingga membentuk garis AB. Artinya garis dari A ke B, ya. Nah, contoh lagi misalkan ini adalah sebuah bangun, ya, yang berbentuk balok pada sebuah bidang 3 dimensi, ya. Pada sebuah bidang 3 dimensi. Kita lihat di sini ada A, B, C, D. Ya. Sekali lagi saya ingin memberikan atau mengingatkan, ya, sama seperti kakak kelas kamu dulu, apabila kita membuat sebuah balok, ya, menggambar sebuah balok atau ada soal, kita diperintahkan untuk membuat atau menginformasikan bahwa ada sebuah balok atau kubus A, B, C, D, E, F, G. Biasakan untuk menulis titik A itu ada di sebelah kiri bawah. Kemudian B, kemudian C, kemudian D. Nah, jadi yang ada di dasar ini itu duluan, ya. Kamu kasih nama A, B, C, D-nya. Kemudian E dimulai dari sini, ya. Kan A nih. E, F, G, H. Jadi posisinya sama A, B, C, D. Jangan kamu putar-putar misalkan A, B, C, D, kemudian E-nya dari sini, ya. E, F, G, H. Nah, nanti pada saat kamu suatu ketika disuruh menghitung berapakah panjang jarak antara titik A ke titik G, nah nanti itu akan menimbulkan kebingungan, ya. Jadi buat berurut A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, baik. Di sini kita lihat titik-titik A, B, C, D, E, F, G secara berurutan saling dihubungkan dengan garis sehingga membentuk sebuah bangun 3 dimensi yang berbentuk balok. Nah, contoh misalkan sini garis merah adalah garis antara titik B dan C. Jadi berapakah panjang B dan C? Itu kira-kira nanti pertanyaannya. Kemudian, kalau kemudian kita hubung-hubungkan lagi antara titik A dengan titik H, nah maka ini panjang antara A dan H ada nilainya. Ya, kemudian dari A ke C juga ada nilainya. Dari F ke H juga ada nilainya. Atau mungkin nanti dari B ke D atau dari B ke G. Ya, oke. Jadi titik-titik yang dihubungkan sesuai permintaan panjang garis atau jarak antara dua buah titik. Ya, di sini kan AC, kemudian AH, kemudian adalah FH. Bisa aja nanti DB atau BG. Oke, selanjutnya eh, dimensi 3 ini sangat erat hubungannya dengan istilah ini teorema atau dalil Pitagoras, ya. Ini merupakan sebuah teori matematis yang sudah familiar sekali dengan kamu. Saya rasa waktu SMP kamu sudah pernah belajar tentang dalil Pitagoras, ya. Jadi saya hanya mengingatkan kembali. Baik, rumus resultan, ya, atau R panjang garis miring, ya, itu dalil Pitagoras. Nah, jarak antara dua buah sudut, ya, kita lihat seperti apa. Jarak antara dua buah sudut dengan syarat satu buah sudutnya harus siku-siku. Nah, seperti apa? Nah, contoh misalkan teorema atau dalil Pitagoras ini berbicara tentang segitiga, ya. Segitiganya adalah segitiga siku-siku, ya, bukan segitiga sembarang atau bukan pula segitiga sama kaki maupun segitiga sama sisi, tetapi segitiga siku-siku
yang mana salah satu sudut siku-sikunya adalah 90 derajat, maka kita bisa menghitung atau menggunakan panjang garis dengan menggunakan dalil atau teorema Pitagoras. Ya. Nah, Pitagoras ini adalah nama seorang ahli, seorang filsuf matematika ya pada zaman dahulu kala. Ya, insya Allah nanti kalau pada pertemuan selanjutnya ada waktu kita akan bahas siapa Pitagoras dan bagaimana sepak terjang beliau. Ya, baik. Nah, segitiga yang sebelah kiri dan segitiga yang sebelah kanan itu sebangun dan seukuran. Sama saja. Jadi kalaupun dibalik-balik dari A ke B, kan A ke B. Kemudian B ke C, B ke C. Kemudian A ke C, A ke C. Ya, sama, cuma dia posisinya diputar. Ya, baik. Nah, contoh misalkan panjang AB sama aja ya, ini dengan ini, itu adalah sama dengan X misalkan. Kemudian panjang BC itu sama dengan Y. Ya, oke, berarti ini kita anggap yang horizontal adalah X dan yang vertikal adalah Y. Kemudian, maka panjang AC itu adalah panjang R atau panjang sisi miring. Berapakah nilainya? Oke. Contoh, misalkan panjang AB ya atau X ini sama dengan 4 misalkan. Maka misalkan lagi panjang BC atau Y itu sama dengan 3. Jadi ini adalah 4, ini adalah 3. Maka berapakah panjang AC atau R? Nah, ini kita akan menggunakan rumus teorema atau dalil Pitagoras. Nah, kata Pitagoras bahwa sisi miring sama dengan ya X kuadrat ditambah Y kuadrat di akar. Ya, oke, berarti panjang ini adalah akar dari ini X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Baru bisa ketemu panjang ini, kata Pitagoras. Oke, kita gunakan rumusan ini, tinggal kita masukkan angkanya. Maka panjang AC atau R, berarti kan panjang X tambah X kuadrat tambah Y kuadrat. Tinggal kita masukkan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat di dalam akar. Nah, berarti 4 kuadrat itu sama dengan 16 ditambah 3 kuadrat adalah 9. 16 tambah 9 berapa? Yaitu 25. Jadi, panjang AC itu adalah 25 cm. Baik, ya. Kita sudahi dulu video yang pertama ini. Kita akan lanjut pada video yang kedua, penjelasannya masih tentang dimensi 3. Ya, harap kamu mengikuti dan mencermatinya dengan baik. Baik, kita lanjut ya.